Tahun pandemi 2020 menjadi tahun yang sangat menantang bagi industri perbankan. Lemahnya permintaan kredit serta risiko likuiditas menjadi tantangan utama di tahun 2020. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit pada Desember 2020 di industri perbankan masih melanjutkan tren pelemahan. Penyaluran kredit pada akhir tahun lalu sebesar 5.482,5 triliun rupiah atau tumbuh negatif 2,7%. Meski demikian, salah satu bank buku 3, yakni PT Bank Mega Tbk justru mampu menunjukkan kinerja cemerlang di tengah tekanan pandemi. Bahkan Bank Mega berhasil meraih laba bersih sebesar 3 triliun rupiah atau melesat 50,2% dibandingkan laba bersih tahun 2019 senilai 2 triliun rupiah. Lantas apa kunci dari pertumbuhan kinerja Bank Mega? Selamat sore, selamat datang dalam acara Public Expose PT Bank Mega Tbk. Tahun 2020 Bank Mega cukup sukses dalam menjaga kinerjanya. Lalu seperti apa langkah Bank Mega meraih kinerja cemerlang di tahun 2020 lalu dan strategi mempertahankan kinerja cemerlang di tahun 2021 ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami jajaran direksi dari Bank Mega Tbk. Yang pertama tentu saja telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama Bank Mega Kostaman Taib. Selamat sore Pak Kostaman, salam sore, sehat. Alin. Ya, dan juga bergabung bersama kami ada 6 direksi lain yang juga telah bersama kami melalui sambungan virtual. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Madi Darmadi Lazuardi, Direktur Kredit Bank Mega. Pak Madi, selamat sore. Selamat sore, Alin. Oke Pak Madi, terima kasih dan juga saya akan perkenalkan Bapak Yuni Lastianto, Direktur Compliance dan Human Capital Bank Mega. Selamat sore Pak Yuni. Selamat sore. Oke, mungkin bisa kita tampilkan juga videonya Pak Yuni ya. Oke. Dan telah hadir bersama kita juga di sore hari ini Bapak Guntur Triyudianto, Director Operations and Information Technology Bank Mega. Selamat sore Pak Guntur, salam sehat. Selamat sore, salam sehat juga. Iya, dan tentu saja, saya akan sapa ulang untuk Pak Yuni. Kita akan tampilkan lagi, Pak Yuni sekali lagi. Selamat sore. Iya Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini Pak dengan senyum yang begitu cerah dan juga saya akan sapa secara khusus Ibu Indifara Erni, Direktur Risk Bank Mega. Selamat sore Ibu Erni. Selamat sore. Ya, ini salah satu Srikandi Bank Mega yang duduk di jajaran direksi dan selanjutnya kita juga akan sapa bersama-sama Bapak Martin Mulwanto, Direktur Treasury and International Banking Bank Mega. Selamat sore Pak Martin. Selamat sore, Alin. Kabar baik, Pak? Baik, sehat selalu ya, Alin. Iya, sama-sama. Dan juga saya ingin menyapa Ibu Leidisa Laranti, Direktur Consumer Banking Bank Mega. Ibu Disa. Selamat sore, Mbak Alin. Apa kabar? Kabar baik Ibu, kita akan dengarkan bersama ya paparan dari Bank Mega hari ini. Dan selain itu kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para stakeholders yang sudah hadir dalam acara Public Expose Bank Mega hari ini. Terima kasih atas waktu Anda semua. Dan selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kinerja Bank Mega yang masih mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, mari kita simak bersama-sama paparan dari Bapak Kostaman Taib, Direktur Utama Bank Mega. Kami persilakan, Pak Kostaman. Terima kasih, Alin. Berikut saya akan menyampaikan paparan kinerja Bank Mega tahun 2020 yang telah berhasil mencatat performa positif di tengah tantangan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kita mulai dengan melihat perkembangan perekonomian global dan Indonesia
yang penuh dengan tantangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun 2020 seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan yang juga menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Untuk mengatasi krisis kesehatan, hampir seluruh negara melakukan pembatasan sosial yang akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan terjadinya gelombang PHK dan memaksa banyak negara untuk memberikan stimulus fiskal dan moneter. Di awal tahun 2021, penyebaran virus masih terus naik. Pemerintah masih harus melanjutkan stimulus fiskal dan moneter. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sudah mulai tersedia dan saat ini program vaksinasi sudah dimulai. Sehingga diharapkan mulai semester kedua 2021 telah terjadi perbaikan ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 mengalami kontraksi mencapai minus 4,4%. Diprediksi di tahun 2021, ekonomi global mulai menguat dan tumbuh antara 4 sampai 5,2%. Krisis yang sama terjadi juga di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi mencapai minus 2,07%. Masih lebih baik daripada penurunan ekonomi global. Diprediksi di tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai menguat dan tumbuh sekitar 5%. Inflasi Indonesia di tahun 2020 adalah sebesar 1,68%. Sangat rendah disebabkan oleh daya beli yang melemah dan turunnya konsumsi rumah tangga. Tingkat inflasi ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah atau sejak BPS merilis data inflasi. Dalam RAPBN tahun 2021, inflasi diprediksi sebesar 3%. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar di tahun 2020 rata-rata sebesar 14.577 rupiah. Dan menurut APBN di tahun 2021 diprediksi masih berkisar di rata-rata 14.600 rupiah. Namun akhir-akhir ini kita mengalami rupiah menguat di bawah 14.000 rupiah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kinerja Bank Mega tahun 2020 dan proyeksi di tahun 2021. Total profit after tax atau PAT Bank Mega meningkat dari 2 triliun menjadi 3 triliun rupiah di Desember 2020. Meningkat sebesar 1 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 50% year on year. Pertumbuhan profit Bank Mega yang sebesar 50% ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan profit perbankan posisi November 2020 yang malah turun, tumbuh minus 31%. Dari seluruh bank buku 3 dan buku 4 yang telah merilis laporan keuangan tahun 2020, profit Bank Mega sementara berada di urutan keempat terbesar. Total aset Bank Mega meningkat dari 101 triliun menjadi 112 triliun di Desember 2020. Meningkat sebesar 11 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11% year on year. Pertumbuhan total aset Bank Mega lebih besar
jika dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan sebesar 7%. Total kredit pihak ketiga Bank Mega mengalami sedikit penurunan dari 51 triliun menjadi 48 triliun rupiah di Desember 2020. Turun sebesar 3 triliun atau sebesar minus 6% year on year. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan bank untuk berhati-hati dan lebih selektif dalam penyaluran kredit. Pertumbuhan total kredit Bank Mega lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pihak ketiga perbankan yang turun sebesar minus 2% year on year. Komposisi kredit Bank Mega pada akhir Desember 2020 terdiri dari kredit card 13%, retail dan komersial 7%, joint financing 24%, dan kredit korporasi sebesar 55%. Nah, total dana pihak ketiga Bank Mega meningkat dari 73 triliun menjadi 79 triliun di Desember 2020. Meningkat sebesar 6 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 9% year on year. Pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Mega sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan sebesar 11%. Pada akhir Desember 2020, komposisi dana pihak ketiga Bank Mega terdiri dari giro 11%, tabungan 17%, dan deposito 72%. Demikian Alin presentasi mengenai performa positif Bank Mega di tahun 2020. Terima kasih paparannya Pak Kostaman. Dan ternyata ini Bank Mega masih menunjukkan tren positif di tengah tekanan pandemi COVID-19. Lantas seperti apa posisi rasio keuangan Bank Mega di tahun 2020 lalu? Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Public Expose Bank Mega. ...2020 adalah tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi dan menuntun Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Di kuartal 4 2020, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi minus 2,19%. Sehingga secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tanah air tercatat minus 2,07% dan membuat Indonesia masih belum mampu melepaskan diri dari resesi. Di tengah kondisi yang berat itu, Bank Mega ternyata justru masih menunjukkan kinerja yang di atas rata-rata dan bahkan gemilang. Bank Mega mampu mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 50,2% menjadi 3 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2 triliun rupiah. Hingga kuartal 4 tahun 2020, total aset Bank Mega tumbuh 11,31% secara tahunan ke level 112 triliun rupiah. Tak hanya dari sisi aset, per kuartal 4 tahun 2020, Bank Mega juga masih mencatatkan penyaluran kredit yang cukup tinggi, yakni sekitar 48 triliun rupiah. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mega juga tidak luntur meski pandemi menghantui industri keuangan. Hal itu terlihat dari dana pihak ketiga atau DPK Bank Mega yang naik 8,79% secara tahunan menjadi 79,18 triliun rupiah. Di sisi lain, daya tahan Bank Mega dalam menghadapi krisis juga ditunjukkan dengan terus bertumbuhnya Capital Adequacy Ratio atau CAR menjadi sebesar 31,04%, jauh di atas industri perbankan di kisaran 23,75%. Sementara baiknya kinerja Bank Mega tahun 2020 ditunjukkan dengan return on asset pada kuartal 4 tahun 2020 yang sebesar 3,64%. Pada kuartal keempat 2020, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO Bank Mega juga hanya sebesar 65,94%. Artinya, Bank Mega mampu menjalankan operasionalnya dengan sangat efisien. Kinerja cemerlang tahun 2020
membuat Bank Mega semakin optimistis dalam mengarungi tahun 2021. Terpaan pandemi tidak menyurutkan optimisme Bank Mega untuk mewujudkan visinya menjadi bank kebanggaan bangsa.